Oke, shalom semuanya. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh bangun lagi dari tidur yang nyenyak sepanjang malam. Saya percaya kita boleh menikmatinya, dan pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hari yang baru ini, hari yang penuh berkat, hari penuh kemenangan dan sukacita melimpah, karena ada Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Dan Tuhan akan memberkati dan membuat berhasil apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini, dan Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh menikmati tidur yang nyenyak sepanjang malam di dalam naungan kasih-Mu, di dalam perlindungan tangan kuasa-Mu, sehingga pagi hari ini kami juga boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan kami boleh memulai dan mengawali hari ini dengan kami boleh menikmati persekutuan di dalam nama-Mu, menikmati jamahan-Mu, menikmati kasih-Mu, dan menikmati kuasa-Mu. Dan kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, kami boleh menikmati perlindungan dan penyertaan-Mu yang ajaib, dan Engkau dipermuliakan di dalam langkah hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur sebab Engkau setia Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena
katakan ku bersyukur. Perbuatan ajaib-Mu yang Kau nyatakan, karena pemeliharaanmu sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kami muliakan
Engkau yang menaungi kami dengan kasih setia-Mu. Engkau yang memberkati kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang memelihara kami. Kami tidak kekurangan satu pun yang baik. Haleluya. Yang bertahta dalam hidup kami. Engkau yang memerintah hidup kami. Sebab itu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga, di dalam rumah tangga kami seperti di surga, sehingga di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami menikmati kebenaran-Mu, menikmati senantiasa damai, sejahtera, dan sukacita.
Bahkan kami mengalami kuasa-Mu Tuhan. Karena kami sadar kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Tapi kami bersyukur ada Engkau Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang tidak terbatas. Karena Engkau yang berkata segala kuasa di bumi, di surga ada padamu. Engkau yang berdaulat mengendalikan setiap hidup kami. Bahkan Engkau yang berdaulat untuk memerintahkan berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Dan Engkau yang bisa membuat berhasil apa yang kami kerjakan dalam hidup ini. Sebab itu kami tidak mengandalkan kekuatan manusia. Karena firman-Mu yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sehingga dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak akan pernah mengalami panas terik. Tetapi yang terus menghasilkan buah. Sebab itu Tuhan kami percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sehingga Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Kami melihat dan menikmati perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena ada tangan kuasa-Mu yang menopang hidup kami. Ada tangan kuasa-Mu yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu pagi ini. Dan sebentar kami akan kembali belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Halo, Shalom. suara saya terdengar ya. Cukup. Terima kasih. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini dari Mazmur 119 ayat yang ke 150 dan 151. Saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 119 ayat 150, demikian bunyi firman Tuhan. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Ayat 151, Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Amin. Bapak Ibu sekalian, mengenai kejahatan, mengenai orang berbuat jahat, itu sejak dari dunia dijadikan, itu terjadi. Kita tahu bagaimana Kain dan Habil, itulah pembunuhan pertama terjadi di muka bumi ini. Kemudian pada saat raja-raja mau berkuasa, itu terjadi kejahatan perang. Terjadi pembunuhan. Kita masih ingat di dalam firman Tuhan Alkitab ini menceritakan bagaimana Raja Herodes membunuhi bayi laki-laki pada saat Tuhan Yesus lahir. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai perebutan kekuasaan itu biasanya terjadi kejahatan. Kalau kita melihat di negara kita sendiri aja, pada saat mau merdeka, yaitu pada saat kita mau pergantian kekuasaan dari penjajah ke negara Indonesia, itu terjadi juga kejahatan perang.
juga waktu pergantian kekuasaan di Indonesia ini, waktu pergantian kekuasaan juga terjadi kejahatan-kejahatan. Pada tahun 65 itu usia saya 9 tahun, saya masih SD. Pada saat itu karena ayah saya ini orang dari Jombang ya, tapi dia ada di Surabaya sejak Indonesia merdeka. Karena begitu Indonesia merdeka, dia ditanya, mau apa? Oh, saya mau usaha saja, saya nggak mau masuk jadi TKRI ya. Dulu kan tentara rakyat ya, TRI ya, TNI. Dia nggak mau, saya mau jadi pengusaha, maka saya ditanya juga dia, mau di mana? Di Jombang atau di mana? Di Surabaya. Saya nggak mau di Jombang. Nah, pergantian kekuasaan juga terjadi pada tahun 98, itu masih gonjang-ganjing karena tidak ada pemilu ya Bapak Ibu, pemilu pemilihan presiden. Nah, setelah pemilu pemilihan presiden, maka tidak terlalu gonjang-ganjing. Mungkin beberapa hari lalu Bapak Ibu ada yang ikut dalam Shinchi Ita, peringatan kejahatan 10 Mei tahun 1998. Nah, kejahatan semacam ini terjadi karena apa? Karena terjadinya pergantian kekuasaan yang dilakukan dengan cara brutal. Pada saat itu ada ya yang ingin jadi presiden, tapi tidak jadi presiden. Nah, kegerakan mereka itulah yang menimbulkan kejahatan-kejahatan. Korban kejahatan bisa siapa saja, Bapak Ibu. Ya, saya pernah bertugas di daerah di mana ada kerusuhan di kota Sampit di Kalimantan Tengah. Itu kejahatan antar suku. Tadinya itu direncanakan adalah perang agama, tapi suku Dayak nggak mau. Mereka bersatu mengatakan tidak, ini perang suku. Oke, terjadi demikian. Jadi perebutan kekuasaan, perebutan daerah teritorial itu menimbulkan kejahatan. Ada saudara saya yang saya ceritakan, dia ipar saya orang Ambon. Itu Ambon bergolak itu sampai belasan tahun Bapak Ibu. Saya lupa tahun berapa, sampai tahun berapa. Tapi di sana itu orang-orang Kristen teraniaya. Kemudian selain perebutan kekuasaan dan ada ya yang karena persengketaan antara suku dan mungkin agama di satu daerah, ada juga karena perebutan harta. Bapak Ibu, ini saya bercerita, ada teman saya itu seorang dokter. Dia dibunuh oleh saudaranya sendiri karena perebutan harta warisan. Wah, Bapak Ibu, jadi perebutan kekuasaan menimbulkan terjadinya banyak kejahatan. Perebutan harta juga terjadi kejahatan. Maka kita kalau pergi kemana-mana, jangan memakai perhiasan yang terlalu mencolok ya. Sekarang ini kan banyak perhiasan yang bukan emas ya, yang kuning bukan selalu emas kan gitu. Lebih baik pakai yang itu saja deh. Kalau diminta kasih lah, karena dia kadang mengancamnya harta atau nyawa. Ya kita perlunya nyawa lah, kasih aja harta walaupun itu emas murni kasih. Ya, mereka merebutkan harta itu menjadi mata gelap dan melakukan kejahatan. Juga ini cerita zaman kakek buyut saya. Mohon maaf, mereka itu kan di Jombang ya.
di suatu pesantren yang mungkin Bapak Ibu tahu itu pesantrennya itu. Bahkan salah satu keturunan dari moyang kami itu ada jadi orang nomor 1 di Indonesia pernah. Ya. Nah di sana itu zaman kakek buyut saya, itu cerita ayah saya, merebut perempuan, wanita, itu mereka perang antar sendiri, tapi perangnya itu perang yang apa ya, yang pakai sihir-sihir gaib-gaib gitu. Nanti mati, yang diserang itu mati. Nah Bapak Ibu, itulah kejahatan. Jadi Tuhan itu akan melindungi kita dari kejahatan. Sama seperti doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan ya, kita selalu berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu sekalian, jangan kita takut. Ya. Selama kita mempunyai kota benteng yang teguh, batu karang yang teguh, kita pasti dilindungi. Itu suatu janji dari Tuhan. Jangan takut. Kalau firman Tuhan mengatakan mereka yang mau berbuat jahat itu menjauhi Taurat Tuhan. Ya iya, memang orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus saja yang sanggup melakukan kejahatan yang sungguh sangat jahat itu. Karena orang-orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus pasti dibimbing oleh Roh Kudus tidak akan melakukan kejahatan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau mengenai dianiaya, ya, kalau kita kemarin mungkin yang hadir di Sinci Ita itu perkumpulan politik ya Bapak Ibu ya. Saya kemarin ingin Bapak Ibu ada beberapa yang mendengar, itu mari kita dengar. Beda perkumpulan politik dengan perkumpulan kita, orang-orang yang bersekutu untuk memuji memuliakan Tuhan itu beda. Coba Bapak Ibu kemarin mungkin mendengar istilah Cina. Cina nggak ada di Indonesia. Kita semua adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia. Ya kan? Bapak Ibu kan KTP-nya dari kelurahan, kecamatan setempat kan di bumi Indonesia toh? Semua kita kan. Jadi kita ini warga negara Indonesia. Mungkin nenek moyang kita berasal dari Cina sana. Nah, kalau nenek moyang saya mungkin ada ya yang berasal dari Arab, saya nggak tahu juga. Tapi itu sudah dulu kala. Jadi kita tidak menyebut kita itu mempunyai kebangsaan dari keturunan kita, tidak. Tapi walaupun demikian kita tahu sekarang pun masih ada orang-orang yang pakai apa ya baju panjang itu, dia mengklaim berkebangsaan dari keturunannya sana. Sedangkan kita ini warga negara Indonesia. Bapak Ibu kita satu. Bangsa Indonesia. Ya. Itu adalah tekad kita. Satu negara Indonesia. Ya. Satu bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai orang memusuhi kita atau memusuhi satu sama lain itu, kalau Tuhan Yesus mengatakannya bagaimana? Kita lihat Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ayat 20. Tuhan mengatakan apa? Bahkan sejak zaman Tuhan Yesus pun orang membenci Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menurut firman-Ku,
mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa hamba ya tidak akan lebih tinggi dari tuannya. Tuannya dianiaya, hamba juga bisa dianiaya. Tapi Tuhan mengatakan kalau mereka ya orang yang menganiaya kita itu akan menganiaya kita itu, dia menuruti firman Tuhan, maka dia akan menuruti perkataan kita juga. Maka Bapak Ibu, pada suatu kejadian kejahatan, juga sekarang ini, pada saat pandemi ini, adalah waktunya kita menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kalau mereka mengikuti firman-Ku, ya, perkataanku, kata Tuhan, maka mereka akan mengikuti perkataanmu. Itu adalah saat kita mengabarkan Injil, berita sukacita, Bapak Ibu. Ya, saya sebenarnya memang tertarik untuk datang ke Jambi itu untuk melihat pelayanan suku anak dalam. Ini adalah saat yang sangat tepat, Bapak Ibu ya. Karena sebentar lagi nanti akan terjadi perubahan pengetahuan mereka dan pemerintah mempunyai dana untuk membangunkan rumah mereka dan mendidik mereka. Kita kehilangan kesempatan nanti. Maka Bapak Ibu, kalau Tuhan sendiri dianiaya, kita juga harus mempersiapkan diri untuk masuk sekiranya Tuhan inginkan. Tapi tidak. Tuhan selalu melindungi kita. Saya dalam kerusuhan di Sampit, kami memang karena suami saya juga masih dinas ya. Tapi waktu itu kami datang dengan pakaian sipil, toh. Bukan pakaian bukan dengan pakaian dinas. Kami menyelamatkan ada seorang pendeta dengan istri dan anaknya, seorang dokter perempuan yang suku Dayak, dan kami. Jadi berenam dengan anak bayi, itu kami dievakuasi dari Sampit menuju Palangkaraya. Kami pakai pakaian preman. Tapi Tuhan melindungi sepanjang perjalanan. Tuhan lindungi. Pada saat mau keluar dari kota Sampit itu ada barisan suku Madura. Di belakang saya kan kami kalau orang Batak, orang Jawa enggak dimusuhin. Tapi kan mereka yang pendetanya orang Manado, istrinya orang Dayak, dokternya orang Dayak. Jadi kami cuma berdoa saja. Tapi Tuhan memberi hikmat juga. Waktu itu melewati barisan orang Madura itu, Tuhan memberi kami hikmat supaya kami berjalannya itu pada saat maghrib. Jadi mereka masuk rumahnya masing-masing, kami ngebut selama 30 km itu kami jalan mobil seperti terbang, Bapak Ibu. Sudah itu melewati hutan-hutan, nah itu orang-orang Dayak. Saya kan orang Jawa, ya. Tapi mana tahu keturunan saya ada orang Madura kan? Dan kami karena Jawanya Surabaya, kami bisa berbahasa Madura. Suami saya juga bisa berbahasa Madura. Tapi ternyata mereka pakai roh, ya. Dia menjarah roh kita, menanyakan keturunan itu dari roh gitu. Mereka pakai roh-roh, enggak tahu roh jahat pastilah, bukan roh Tuhan. Kami lolos. Jadi perjalanan sampai Palangkaraya yang biasanya ditempuh dalam 4-5 jam,
kami tempuh dengan mobil itu sampai 7-8 jam. Tengah malam sekitar jam 2 kami baru sampai di Palangkaraya. Nah, itulah Bapak Ibu, kalau kita ini anak-anak Tuhan, pasti Tuhan lindungi. Jangan khawatir. Di dalam masa aniaya apapun sekiranya Tuhan izinkan, kita pasti dilindungi Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kalau mereka, orang yang mau berbuat jahat itu, menuruti perkataanku, kata Tuhan, maka mereka akan mengikuti perkataanmu. Jadi kita harus tetap memberitakan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari apa yang kita baca pada pagi hari ini. Puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih untuk uraian dari penjelasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Mirianti. Jadi berbicara tentang kejahatan, sejak kejatuhan manusia, maka memang firman Tuhan katakan kecenderungan hati manusia. Karena memang manusia tidak lagi tinggal di dalam kerajaan Allah, tidak dalam kerajaan surga, tapi di dalam perhambaan dosa, maka kecenderungan hati manusia itu selalu berbuat jahat. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita. Sekali lagi dari apa yang Ibu Mirianti sampaikan, ya bicara tentang kejahatan, nggak usah heran Bapak Ibu. Karena sejak kejatuhan manusia, dan manusia dikuasai oleh dosa, maka kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat jahat. Apalagi dari ayat firman Tuhan, pagi hari ini jelas. Kenapa mereka berbuat jahat? Ya karena mereka berdosa. Yang kedua, karena mereka menjauh dari Taurat Tuhan, dari firman Tuhan. Artinya kalau dalam hidup kita ada orang-orang yang mendekat kepada kita dengan maksud jahat, ya kita harus paham. Kita nggak usah jadi terpancing untuk jadi marah, karena justru seharusnya kita menjadi kasihan dengan mereka. Karena kita tahu ujung dari kehidupan mereka itu adalah maut, binasa. Nah, tapi satu hal yang kita syukuri, pemazmur memberikan sebuah keseimbangan. Orang-orang boleh datang dengan maksud jahat karena memang mereka dikuasai oleh dosa dan mereka tidak hidup sesuai dengan firman. Tapi ada penghiburan bagi kita di ayat 151-nya dikatakan, tapi kalau Tuhan itu juga dekat dengan kita, dan percayalah Tuhan dekat dengan kita tentu dengan maksud yang baik. Dan berkali-kali saya katakan, bukan karena Tuhan berbuat baik sehingga kita bisa ngomong Tuhan itu baik. Tapi karena memang Tuhan itu hakikatnya Dia Allah yang baik. Jadi di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kalaupun ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tetap ingat ada Tuhan juga yang dekat dengan kita untuk menyatakan kebaikan. Seperti yang terakhir dari uraian Ibu Mirianti tadi katakan, gak usah takut karena ada Tuhan yang pasti akan menolong kita. Ada Tuhan yang pasti akan melindungi kita. Ada Tuhan yang pasti akan membela kita. Jadi tidak semua yang dekat dengan kita itu bisa mendatangkan kebaikan, apalagi orang-orang yang tidak hidup sesuai firman. Tetapi percayalah ada Tuhan yang selalu dekat dengan kita untuk menyatakan kebaikan-kebaikannya. Oke, jadi saya serahkan sekali lagi kepada Ibu Mirianti untuk pegang tongkat komando untuk yang lain supaya bisa sharing atau berbagi. Kita ada waktu sekitar 10-15 menit untuk sharing. Nanti silakan Ibu Mirianti yang pimpin dan tunjuk kalau nggak ada yang mau. Silakan Bapak Ibu, silakan siapa yang mau menyampaikan apa yang didapat dari firman Tuhan pada pagi ini. Kalau enggak saya tunjuk dong. Ayo, monggo silakan. Saya kepingin dengar suara
Ibu Ros ya. Ibu Ros. Ya Bu, Silahkan Bu. Firman Tuhan pagi ini mengenai orang jahat dan kita bisa berlindung pada Tuhan. Silakan Bu. oh iya, kalau sebenarnya kalau menurut aku ya, itu menurut aku ya. Sebenarnya kalau kita selalu melakukan firman, kita hidup dengan benar, itu lingkungan kita pasti Tuhan jauhkan dari orang-orang yang jahat, itu menurut aku ya. Karena aku melihat sepanjang aku ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, itu jarang aku melihat ada orang jahat gitu, bermaksud jahat terhadap aku gitu loh. Jadi kesimpulanku, tergantung hidup kita. Kalau kita benar-benar ada di lingkungan orang-orang yang cinta Tuhan, kayaknya orang-orang jahat jauh deh dari kita. Tapi itu menurut aku sih. Nah, tapi kalau soal apa ya, pencobaan mungkin, nah itu pasti ada. Kalau yang terakhir kami alami itu ya anakku kan gampang marah, jadi juga agak susah bersosialisasi gitu. Jadi sama tetangga tuh sama anak tetangga sering berantem. Jadi terakhir tuh rumah kami tuh sebenarnya di kerangkeng, Bu, karena saya menjaga juga anak saya supaya nggak mengganggu orang gitu. Nah terakhir tuh saya heran gitu, dia bertengkar dengan tetangga, tapi dia di dalam rumah. Yang anehnya dia tuh badannya itu bisa berdarah gitu, dadanya berdarah, lengannya berdarah. Saat itu saya juga sempat mikirnya gini, ini orang gak waras apa waras ya? Kan biasanya orang bilang, seng waras tuh ngalah ya sama anak yang sakit gitu, mbok yang ngalah gitu loh. Tapi ini kok lebih heboh gitu, bikin anak sampai kayak gitu, padahal kan tahu gitu loh. Saya sempat marah juga, dalam hati pikir, sempat saya fotoin luka-lukanya gitu. Saya pikir mau ngadu kemana nih, mau ngadu ke Pak RT atau gimana. Terus anak saya juga bilang, aduin aja Mak, kalau kayak orang kayak Koko tuh, di mana dikaduin kita tuh tetap menang. Karena dia punya sakit katanya. Tapi pikir-pikir balik lagi, ya untung ada Komsel juga yang saya cerita, Pak Heri selalu ngajarin mengampunin, serahkan sama Tuhan. Ya, Komsel tuh sangat membuat kita kuat juga sih, selain Koram Deo tentunya. Jadi ya bisa lah belajar mengampuni, bisa belajar menegur lagi tetangga, memberikan asinan gitu, asinan yang dibuat sendiri, sar asin gitu bagi dia. Bisa lah melupakan itu semua, baik-baik kembali. Itu sih Bu yang saya alami. Saya kembalikan sama Ibu. Puji Tuhan, itu pengalaman yang baik ya. Kalau kita mendengar kesaksian Ibu Ros itu, kita juga bisa mendukung doa Ibu Ros ya. Amin, amin. Makasih Bu. Melakukan firman Tuhan. Memang kalau kita mengadu kepada aparat ya, petugas yang berwajib, itu nanti bisa panjang sekali prosesnya. Jadi malah nggak enak dengan tetangga. Ya memang benar, harus mengampuni, praktek mengampuni. Walaupun kita juga tetap harus bersosialisasi dengan tetangga sekitar kita. Ya. Mungkin yang lain, mungkin saya ingin dengar Ibu Lita. Mari Bu Lita, bagaimana kesaksiannya?
di unmute dulu Bu. Dibuka dulu mic-nya Bu Lita. Atau yang lain silakan. Di sini ada Pak Waruwu ya. Hadirkah Pak Waruwu itu siapa? Pak Waruwu nggak ada kayaknya. Oh, nggak hadir ya. Ibu Yuyun tadi mungkin mau ngomong. Yuyun. Silakan Bu Yuyun. Silakan Bu Yuyun. Saya baru lihat di halaman keduanya. Silakan Ibu Yuyun. Oke. Bu Yuyun. Tidak nulis. Silakan Bu Yuyun. Kita masih ada waktu kok. Kalau enggak apa-apa. Jangan semua mau ditunjuk, semua jadi harap-harap cemas. Jangan aku. Jadi nggak apa-apa. Aja dah. Iya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kalau memang belum berani ngomong, ya tinggal ngomong kayak siapa kemarin cerita ya, pas lewat, nah gitu, nggak apa-apa. Jangan terus tertekan, terintimidasi, besok nggak muncul lagi, aduh. Karena memang seperti saya katakan, tidak semua orang terbiasa ngomong, tapi kita belajar untuk berani ngomong. Saya percaya Tuhan pasti ingatkan sesuatu dalam hidup kita ketika kita mendengar firman, dan itu kan sesuatu yang memang perlu dilatih. Saya meneguhkan setiap kita pasti bisa karena biasa. Dan saya selalu ngomong ya nggak apa-apa, kita kan keluarga, sebagai keluarga kita punya yang namanya ruang salah. Artinya mumpung bersama dengan keluarga, kalau ada salah ya dinasehati, diingetin. Kita tetap rendah hati, kita tetap lemah lembut. Oh iya ya, yang betul ini ya, kan jadi lebih tahu kita yang benar. Oke, jadi sekali lagi bicara tentang apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini. Saya nggak tahu bagaimana perjalanan hidup Bapak Ibu hari ini. Berapa banyak orang yang mendekat kepada kita dengan maksud jahat. Dan mungkin rasanya Bapak Ibu bisa galau, marah, mau pengen balas. Tapi sekali lagi seperti apa yang saya katakan tadi, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai niat jahat, bahkan bukan hanya mempunyai niat jahat, mereka benar-benar sudah melakukan kejahatan kepada kita. Baik itu baru dalam perkataan yang menyakiti hati kita, apalagi sampai perbuatan yang merugikan hati kita. Ya, kita ingat apa yang saya katakan tadi, ya memang itulah kecenderungan orang berdosa, yaitu kecenderungannya berbuat jahat. Makanya kita belajar dari apa yang Yesus ajarkan waktu dia di kayu salib. Kalimat yang Yesus katakan di kayu salib salah satunya adalah, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena menurut mereka itulah sebuah kebenaran. Berbuat jahat kepada kita, bahkan bagi mereka itu dianggap sebuah kebenaran. Bahkan firman Tuhan katakan, Yesus katakan, di hari-hari terakhir, kalau engkau dianiaya, dibawa ke hadapan mahkamah-mahkamah, dan mereka berpikir mereka melakukan itu atas nama Tuhan, atas nama kebenaran, nah kita nggak usah heran. Karena kebenaran yang absolut, yaitu adalah firman Tuhan yang adalah Yesus itu sendiri. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu hari-hari ini apakah engkau mengalami dijahatin. Tapi ingat, yuk bersikap seperti Yesus. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka pikir apa yang mereka buat itu benar, padahal nggak benar. Karena memang mereka masih dikuasai oleh yang namanya dosa, yang kecenderungan hatinya berbuat jahat,
makanya mereka menjauh dari firman Tuhan. Kalau mereka hidup di dalam Yesus, mereka hidup di dalam firman, mereka pasti nggak akan lakukan itu. Tapi penghiburan, sekali lagi yang saya katakan tadi, tetap ada Tuhan yang dekat dengan kita. Dia yang baik, dia yang akan terus menyatakan kebaikannya, dia yang akan terus menyatakan pembelaannya. Maka ada lagu lama katakan ini, Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Dalam artian bukan kita nggak takut terus berani terus membalas, bukan. Karena firman Tuhan yang sama mengajar kita apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Beberapa hari yang lalu ada tulisan, kebaikan dibalas dengan kebaikan, apa gitu ya, saya nggak paham. Terus kejahatan dibalas dengan kejahatan, atau kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, tapi ada satu kalimat akhirnya saya tambahkan. Nah, kejahatan dibalas dengan kebaikan itu sama dengan kasih Tuhan. Nah, saya lupa kalimatnya apa, tapi dia tidak menyebutkan bagian terakhir, saya lengkapin. Dan itulah yang harus kita lakukan. Karena Yesus pernah berkata, kalau engkau hanya berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepadamu, oh itu namanya balas budi. Kalau berbuat baik, berbuat baik dengan kebaikan, itu balas budi. Kalau membalas kebaikan dengan kejahatan, itu balas dendam. Ya, saya ingat kalimat itu. Jadi kalau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu balas budi. Kalau membalas kebaikan dengan kejahatan, itu balas dendam. Nah, akhirnya saya tambahin, Tuhan kita nyuruhnya nggak seperti itu. Tuhan kita nyuruhnya balaslah kejahatan dengan kebaikan, itu kasih Tuhan. Nah, jadi Yesus ngomong, saya katakan tadi, kalau engkau hanya berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepadamu, balas budi tadi, apa lebihnya engkau dengan orang-orang lain. Jadi hari ini Tuhan mau ingatkan, kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan balas dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang dekat, ada Tuhan dalam hidup kita, yang penuh kasih, yang sudah melimpahkan dalam hidup kita. Amin. Oke, Pak Santo mau tambahkan, silakan. Ya, saya mau ceritakan pengalaman saya sih. Ya, kira-kira 8 tahun yang lalu itu ya, itu ya 2012-an lah ya, lebih kurang ya. Kan awal panti berdiri itu kan 2011 kan. Memang waktu itu kita tidak memperlengkapi izin mengizin waktu itu. Alhasil adalah kan kita menerima salah satu orang yang waktu itu rumahnya terbakar, ya, membakar rumahnya sendiri pasien ini. Alhasil kita terima karena kita kasihan, saya sudah melihat orang tuanya itu karena rumah terbakar tinggal sedikit tinggalnya. Akhirnya kita rekrut, kita ambillah pasien ini, kita masuk ke training center, ya kan, di panti kita. Tapi tidak berserang lama, itu paling lama 3 bulan. Akhirnya kita digugat oleh salah satu orang kakak iparnya. Karena menurut dia adik iparnya itu waktu masuk ke panti itu sehat, lebih sehat. Kok sekarang lebih parah gitu loh. Nah, pertanyaan kita kan kalau sehat kenapa bakar rumah? Sebenarnya kan gitu kan. Akhirnya dia laporlah ke sana sini, ke Komnas HAM, foto kita diangkat di mana. Tidak tembus waktu itu karena orang-orang itu juga tidak berani eksekusi kita. Karena persoalannya ini kan kita merawat orang tidak waras, wajar-wajar saja kalau dia itu ngamuk gitu loh. Wajar-wajar kalau dia itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Tapi dia tidak putus asa sampai situ. Akhirnya diobrak-abrik kita punya panti, ya kan. Terakhir dia menemukan celah. Saya ada menyuruh pegawai kita, ya kita anggap sebagai
PKS di situ, pemimpin sel. Baptis satu orang pasien. Rupanya waktu keluarga orang tua dari pasien ini dia mau dipromosi jabatan, mereka keluarga itu diganti. Dia punya agama tuh diganti lah ke agama yang lain. Sebelumnya dia Kristen. Nah, rupanya setelah dia tidak menjabat lagi, semua anak-anak dan dia sudah ganti lagi KTP-nya. Berubah lagi menjadi Kristen. Ternyata tinggallah satu anak ini karena dia tidak waras, KTP-nya tuh masih beragama yang lain, seberang. Nah, rupanya orang kita sendiri pergi expose waktu polisi datang, karena waktu itu kan sudah besar kasusnya kan. Dilapor sana, lapor sini. Yang lapor itu kan dari pihak yang tadi, kakak ipar. Sehingga singkat cerita, saya juga sedikit, ya kalau kemarin bilang ini agak kecewa juga gitu loh sama waktu itu ya, bagaimana Tuhan. Kok kita yang berbuat baik aja itu mau diserang gitu loh, dilaporkan ke polisi. Saya kan sempat dipanggil ke polisi, di verbal kan, mau dipenjarakan. Tapi alhasil cerita kali cerita, dia menuntutlah sejumlah uang cukup besar waktu itu. Ya kita sih tidak ada masalah. Saya bilang sama orang dinas sosial tuh kalau mau tutuplah panti kita. Emangnya ada untung dari panti ini? Nah, ternyata orang di Dinas Kesosstran itu satu pernyataan bahwa kita tidak pernah membukanya dan juga tidak akan menutupnya. Gitu loh. Pernyataan dari Dinas Kesosstran karena itu di bawah Dinas Kesosstran. Tapi setelah dicari celah kita, ternyata itulah saya suruh salah satu PKS yang ada di kebun itu ya membaptis, dan PKS ini rupanya juga ceritakan semua ke polisi. Ya Pak, saya diperintah Pak Santo untuk membaptis gitu loh. Nah, singkat cerita akhirnya saya dipanggil polisi, Pak. Kebetulan yang teman saya pula polisi itu. Ya namanya polisi kan tahu sendiri bagaimana kan. Jadi dia ngomong sama saya, Bang, kan kita berteman gitu kan. Saya sih lihat kasus ini tidak ada masalah. Sejauh abang ini mereka memang benar, ya kan kami udah lidik semua. Cuman ada satu Bang, saya sudah mengambil sampel, artinya apa lidik ke lapangan. Ada pegawai abang tuh bilang bahwa abang itu menyuruh dia untuk baptis daripada si ini gitu loh. Karena dia masih status beragama yang lain, Bang. Nah, saya melihat abang ini bisa bahaya, Bang, kalau ini diekspos ke luar gitu loh. Karena semua daripada tetangga dan lingkungan itu mereka justru membela kita. Persoalannya memang kita kan ada bangun hubungan yang baik dengan seluruh lingkungan kita. Bahkan dari LSM lingkungan kita itu mendukung kita, dan mereka selalu kalau dia datang mereka selalu diusir gitu loh, ya kan? Tapi ada satu celah tadi saya bilang, polisi tadi teman saya itu bilang, Abang harus pikir baik-baik Bang, karena ini kalau diekspos kemungkinan tempat kita itu tidak bisa lagi dipakai gitu loh. Karena penodaan agama katanya kan. Nah, saya pikir-pikir ada benarnya juga. Karena ini kan SARA kan, ini kan cukup laku kalau digoreng kan, yang ini kan masalah agama nih. Ya, akhirnya saya runding sama para penatua, teman-teman yang lain. Sebenarnya kita tidak ada masalah dalam hal pendirian daripada rumah daripada LKS ya, panti ini. Cuman kita ada satu celah, orang kita cerita banyak ke bagian lidik gitu loh. Sehingga kita harus tutup case ini. Jadi teman saya tuh, Bang, ginilah. Lebih baik Abang
merunding lah secara keluarga katanya. Karena menurut saya ini cukup krusial kalau ini diangkat. Gitu. Dari polisi itu dia menasehati saya lah, kira-kira seperti itu. Alhasil ya kita ketemu ya di kantor polisi, kita buat damai lah, kira-kira seperti itu. Dan kita ganti sejumlah uang. Waktu itu sih saya sakit sekali juga ya. Kok kita yang berbuat baik itu malah baliknya tuh tidak baik gitu loh. Sedikit agak kecewa juga gitu loh. Kok kita berbuat baik malah yang buruk yang kita dapat. Tetapi sekitar berjalan waktu ya, akhirnya kan kita bupati menyuruh daripada kepala dari Disnakes Sostran itu untuk datang lidik tempat kita juga gitu loh. Bahkan lurah, RT dan semua itu dipanggil, Muspida itu atas itu dipanggil untuk menyelidiki tempat kita apakah itu juga namanya kristenisasi gitu loh. Terakhir lurah beserta perangkatnya datang ya kan. Dan waktu mereka datang, lihatlah bahwa benar bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya bagian daripada kemanusiaan. Dan mereka juga salut dengan kita. Ternyata apa yang mereka lakukan itu jauh daripada unsur unsur keagamaan. Mereka merawat orang-orang itu penuh dengan kasih. Dan kasih orang tuh makan itu bukan luar biasa katanya itu loh. Tempatnya kita bangun juga cukup bagus gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya kita bisa mendapatkan izin dari Disnekes Sostran dan juga kita langsung disanding dengan rumah sakit jiwa gitu loh. Jadi artinya sejak saat itu panti kita yang dulunya tidak berizin, akhirnya dikasih izin resmi dari pemerintah daerah. Nah, saya melihat lewat peristiwa seperti ini, akhirnya Tuhan buka jalan. Gitu. Jadi dibalik daripada orang yang menjahati kita, ya ada kebaikan atau kemuliaan Tuhan yang dibalik itu semua. Gitu. Jadi dalam perjalanan saya lihat ternyata ada sisi baik karena kasus kita diangkat sampai tingkat daerah, artinya dalam hal ini bupati setempat. Akhirnya bupati menyuruh Disnekes Sostran turun ke lapangan dan melihat tempat kita itu luar biasa dan bahkan dikasihkan izin resmi ya dari pemerintah. Sebenarnya menurut mereka, Bapak itu tidak bisa dirikan panti jenis ini. Jenis ini hanya boleh ditangani oleh pemerintah. Nah, jadi saya percaya setiap puji Tuhan ya lewat peristiwa yang cukup besar itu waktu itu, walaupun kita harus membayar sejumlah uang dengan, ya menurut saya sih kurang rela ya waktu itu ya. Jujur kan kita berbuat baik, bahkan kita menerima daripada adik iparnya itu tidak bayar, gratis artinya. Ini hanya kompensasi aja, mereka kasih kita 100.000 gitu loh. Nah, jadi ayat 151, Engkau dekat ya Tuhan dan segala perintah-Mu adalah benar, ya kan? Bahwa ya memang apapun yang kita lakukan, yang orang jahat lakukan terhadap kita, ada Tuhan yang membela kita. Nah, sejak itu panti kita aman. Terus saya juga sempat dipanggil ke balai desa untuk menjelaskan apa sih kegiatan kita di situ. Dan kami datang, waktu itu saya lupa sama siapa. Akhirnya kami bisa paparkan visi misi kita panti itu. Dan sejak itu juga kita diizinkan untuk beroperasi panti secara resmi.
Nah, sampai hari ini, puji Tuhan, kadang saya juga ngajak teman-teman daripada itu masuk, mereka juga nggak berani masuk, karena waktu mereka seperangkat desa datang, ternyata dari pasien-pasien itu ada yang memukul mereka gitu loh. Karena dirantai waktu itu kan. Nah, sejak itu mereka takut ke dalam situ. Saya bilang kalau mau datang boleh dengan izin gitu. Jangan asal terobos. Karena kalau asal terobos, Bapak Ibu, kalau kena ganjaran saya nggak tahu. Kadang mereka juga pegang cangkul, pegang parang kan. Nah, saya takutin aja waktu itu kan. Ternyata cukup mempan. Saya gertak saya kepada mereka, sampai hari ini tidak berani datang lagi. Ya, itulah mungkin peristiwa atau sejarah LKS ya. Akhirnya kita diberi nama LKS. LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial ya. Pelita Kasih. Nama kita Pelita Kasih. Ya, sekian teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi gambar pelajaran buat kita semua. Jadi di balik kejahatan ada kemuliaan Tuhan, kira-kira seperti itu. Amin. Yuk Hengki, silakan Heng. Ya, terima kasih Pak Santo. Mari kita semua satukan hati, kita masuk dalam doa. Silakan Cecia. Suaranya belum Ibu. Oke. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini, untuk firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami kembali. Untuk firman Tuhan, untuk perintah Tuhan yang tidak perlu kami takut kami lakukan. Karena ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, Engkau selalu dekat dengan kami. Dan kami akan selalu percaya dengan Engkau. Dan teguhkanlah iman kami senantiasa. Ketika ada musuh, ketika ada orang-orang jahat, ada hal-hal yang tidak baik ada dalam sekeliling kami. Beri hati kami yang kuat dan teguh, percaya kepada Engkau, Allah pelindung kami yang teguh. Tuhan Yesus, kami saat ini mau beberapa untuk saudara-saudara seiman kami. Untuk khususnya pagi ini kami akan berdoa untuk Michelle VS, Michelle A, dan Angel. Mereka sudah melalui ujian SBMPTN. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hasil dari yang sudah mereka kerjakan. Justru hamba menyerahkan untuk iman ketiga anak-anak muda ini ya Tuhan. Mereka akan melangkah lebih lanjut. Berikan mereka iman yang teguh, percaya Tuhan yang akan memimpin langkah-langkah hidup mereka ke depan. Tuhan yang akan menyertai mereka. Tak habis-habisnya kami juga terus berdoa untuk Buyung Christian. Setiap pagi kami bawa dia di dalam doa kami. Tuhan teguhkan dia senantiasa akan janji Tuhan, akan penyertaan Tuhan bagi dia. Sekalipun saat ini dia melakukan pekerjaan yang bukan sesuai keinginan dia. Tapi apa yang Tuhan kasih selalu iya dan amin, tidak pernah salah. Justru berikan dia masa-masa seperti ini, dia bisa bersaksi betapa kebaikan Tuhan di dalam hidup dia. Dan juga kami senantiasa mensupport dia supaya hidup dia boleh berkenan kepada Tuhan dan dia mengerti akan bahwa Tuhan lebih tahu dan mengerti apa yang dia inginkan. Dan pada waktunya lah Tuhan akan memberikan kepada Buyung Christian. Tak lupa juga kami berdoa untuk Lerinta Siagian. Tuhan, pulihkan jiwanya yang saat ini sedang sakit. Jikalau itu ada kuasa gelap yang bekerja, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami patahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi jikalau itu karena oleh saraf atau karena hatinya, jiwanya, yang tidak pernah menerima diri dia, Tuhan Yesus lembutkan dia dan sembuhkan dia, tenangkan dia. Ada Kristus yang memberikan damai sejahtera, yang menolong dan menyembuhkan dia. Kami serahkan diri dia, jiwanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Yudi ya Tuhan, yang masih sakit pinggang, kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau sembuhkan
oleh bilur-bilur-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Yonatan dalam pemulihan sakit kejangnya. Tuhan, tolonglah Yonatan. Kami ingin bahwa dia boleh melewati hari-harinya dengan normal. Tuhan, sembuhkan dia. Oleh karena kejang-kejangnya, dia boleh melihat sekali lagi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup Yonatan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Kohai, untuk segala kerinduan dia, untuk kembali dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan, apa yang Tuhan akan berikan kepada Kohai, kami yakin akan terjadi. Berikan dia iman dan percaya senantiasa. Berikan dia kasih juga untuk boleh maju, untuk menyatakan kasihnya kepada istri dan anak-anaknya, sehingga istri dan anak-anaknya bisa merasakan kasih Kohai kepada keluarga ini. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa untuk Ama Alian pagi ini yang akan suntik vaksin. Dia agak khawatir untuk vaksin karena berita-berita. Tuhan yang tenangkan dia dan menyerahkan diri dia di dalam tangan-Mu. Untuk vaksinnya boleh menguatkan dia dari virus corona ini ya Tuhan. Kami serahkan Ama Alian dan berikan dia kesehatan. Juga kami berdoa untuk suami Lita. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang menolong dan biarkan dia boleh menemukan Engkau di dalam hidup dia. Saat ini dia juga butuh, saat ini dia ada kegelisahan terhadap pekerjaan dia untuk menghidupi keluarganya. Dia mengalami kesulitan ya Tuhan, ada kekhawatiran dan ketakutannya. Tuhan, kami serahkan suami Lita, supaya dia boleh menemukan Engkau dan mempercayakan hidup dia, masa depan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ini Tuhan, sempurnakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan, Fidar. Ya kok, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami, Tuhan. Kalaupun saat ini bangsa kami sedang mengalami masa pandemi, Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memulihkan Indonesia kembali, Tuhan, menjadi bangsa yang sehat, yang bebas dari virus corona, Tuhan. Biarlah lewat masa pandemi ini, Tuhan, kami semakin berserah dan berharap hanya kepada-Mu, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat para pemimpin kami, mulai daerah sampai pusat, Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan dalam menjalankan segala tugas mereka, aktivitas mereka, Tuhan. Mereka senantiasa, Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan di hati mereka. Biarlah bangsa kami, Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan bencana-bencana yang terjadi, yang melanda bangsa kami Tuhan. Semuanya Tuhan kami percaya itu karena seizin daripada Engkau Tuhan. Biarlah Bapa, anak-anak Tuhan, Engkau yang melindungi setiap orang-orang percaya di negeri kami ini Tuhan. Karena kami percaya Bapa bahwa Engkau mencintai bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan tetap kami taruhkan di dalam tangan-Mu. Bapak, mari kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bu Ros, silakan tutup dalam doa, Bu Ros. Oke. Terima kasih
Kami bersyukur Tuhan buat Koram Deo hari ini ya Bapa. Biarlah kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami boleh belajar seperti Engkau. Walaupun ada kejahatan atau ketidaksukaan orang-orang fasik terhadap kami bisa belajar Tuhan untuk membalas dengan kebaikan. Tuhan ajar kami lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak kesukaan Engkau ya Bapa. Setiap hari pimpin langkah kami dan tuntun kami Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami boleh ingat selalu akan firman-Mu, merenungkannya lebih dalam lagi, dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu juga menyertai kami. Dan pimpinan, tuntunan Roh Kudus, hikmat-Mu juga menyertai sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Senin di Zoom. Ibadah besok.